Selamat sore semuanya, balik lagi di Special Talks bareng gua Helmi Fauzi. Dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu relawan dari Bangsa Suci. Bangsa Suci itu adalah bank sampah Sungai Cisadane. Lokasinya berada di Karawaci, Kota Tangerang. Dan kenapa gua ngobrol sama orang ini, karena tema kita kali ini adalah tentang alam. Nah, orang ini tuh menurut gua relate lah tentang diajak ngobrol tentang alam gitu, karena dia suka naik gunung, suka ikut-ikut sosial juga, kegiatan sosial gitu. Suban Dosting. Yo, gimana kabarnya nih, Ban? Alhamdulillah baik nih. Baik ya. Stabil. Jadi tadi udah gue bilang kan gue lagi ada di Bangsa Suci, tapi nanti kita bakalan bahas itu. Kita bakalan ngebahas dulu nih gimana background seorang Suban yang katanya peduli banget nih sama lingkungan, sama alam gitu. Lu tuh sebenarnya suka sama alam gitu dari kapan sih, Bang? Dari kecil sih, Mi. Ya. Dari kecil? Iya. Udah mulai di apa sih, diajak dari keluarga atau gimana gitu? Dari keluarga, selesai dari bokap sih. Dari bokap? Iya. Bokap emang udah Iya. sering ajak-ajak lo tentang alam gitu? Tentang alam. Yang gue tahu tuh Suban ini ada kelas gue. Nah, dia tuh suka banget olahraga gitu, suka bola, suka futsal gitu. Gue nggak tahu nih kalau ternyata dia peduli juga sama lingkungan, suka sama alam juga. Lu di sekolah pernah nggak sih ikut mapala gitu dulu? Ngerti kayaknya. Kagak. Nggak ngerti? Kagak ikut. Oh, tapi lu lebih ke di luar gitu ya? Di luar. Jangkauannya di luar. Di luar. Nah, tapi tahu. Di sekolah nggak pernah sama sekali, lu nggak pernah ikut? Nggak pernah ikut kayak mapala, pramuka enggak. Nah, lu tuh lebih ke alamnya tuh lebih ke kayak misalnya gunung atau laut atau apa nih? Ke gunung. Lebih ke gunung. Hiking. Udah berapa banyak nih gunung yang udah lu naikin? Cukup lumayan banyak, Mi. Kalau di Jawa Barat itu khususnya Paguci, Papandayan, Guntur, Cikuray. Dia ada Papandayan, ada Guntur juga, ada Cikuray. Kalau di Bogor udah pernah juga ke Gede. Gede Pangrango, terus di Bandung Burangrang. Di Bogor kaki Gunung Salaknya juga ada. Gunung Munara, Bukit sih. Oh, berarti emang udah lumayan banyak juga lah gunung yang lu naikin ya. Terakhir kapan nih lu naik gunung? Kemarin ke Kawah Ratu sih, Kemcer. Kawah Ratu. Gunung Salak, Halimun. Oh, camping gitu ya? Camping, Kemcer. Itu lu sama teman-teman satu Iya, komplotan lu gitu sama apa? teman-teman bareng. Sama teman-teman lu. Nah, lu itu kan itu juga kan tour guide juga ya? Iya, tour guide. Kadang orang ada yang minta privat trip Iya. sama keluarganya doang, kita nemenin mereka di perjalanan. Ada relasi juga di sini kan ada PI, Pendaki Indonesia Tangerang. Iya. Diajak sama ada di situ Bang Pale namanya, Basarnas, dia diajak sama beliau. Berarti bisa dibilang ya tour guide profesional juga ya? Iya. Oh, gua kira kayak cuma yang kenal-kenal doang gitu. Enggak. Jadi, Dari semua gunung yang udah lu naikin nih, gunung mana yang menurut lu paling berkesan? waduh, Merbabu, Mi. Merbabu. Merestui doa ibu itu. Merestui doa ibu. Banyak bener kejadian nih, Kenapa hal-hal tuh? mistis ya. Iya. Waduh, kalau ceritain panjang. Tapi yang Banyak bikin lu ini. terkesan tuh apa di sana? Gue nangis, Mi, di sana. Hmm? Iya, baru sampai nih. Kan lewat Selo Baru tuh. Dia ada puncak Ganci kayak buat foto-foto gitu. Baru naik. Nangis. Jadi orang-orang yang gue buat salah tuh ada di situ semua. Jadi lu keinget gitu ya? Iya, keinget. Karena ya gue dulu kan buset. Kalau dibilang bajingan. Waduh, Tapi emang gitu ya, kayaknya Ke bawah. setiap orang yang ngebatin gue itu. iya yang sering naik gunung gitu kayaknya mereka yang lebih, katanya sih kalau udah di atas sana tuh kayak misalnya lu inget-inget dosa lu lah, Iya, apa segala macam gitu betul. ya. Soalnya gue belum pernah nih naik gunung gitu. Kebuka semua. Salah gue ngebatin. Nggak enjoy, biasa kan gue enjoy. Iya. Ini gue ngetes, gue salah. Kebuka semua dosa-dosa lu tuh ya. Iya. Udah kayak di Ruqyah ya, Bang. Iya, kayak di Ruqyah. Gue turun langsung 3 bulan tuh, Mi. Saya rajin sholat, lupa wudhu. Rajin sholat gue. Segala semua gue Sholat tinggalin. lupa Gak wudhu. keluar rumah, di rumah aja. Iya. Di rumah. Selama Lu kenapa 3 bulan? Bang? Gak main HP? Iya, selama 3 bulan. Lebih dari itu udah nggak lagi Udah berarti. nggak lagi. Udah Begitu bangsa lagi, bajingan lagi. Berarti lu harus sering-sering kesana lagi, Bang. Aduh, kangen dah. Yang paling bikin kangen tuh Merbabu tuh. Boyolali. Tapi pas semenjak corona itu ada ini nggak sih kayak pengetatan gitu? Ada. Ada. Tapi tapi masih bisa kan? Nggak Masih ada bisa, gitu kan? masih Masih bisa, cuma tetap prokes ya. tetap ikutin prokes. Hmm. Tapi kan kadang lagi dibuka nih, Iya. nanti sebulan ditutup gitu. Kalau kayak yang ada kayak Lau gitu kan, ada ritual di atas. Sering jadi. Kalau gunung yang lu
pengen cita-citain nih, pengen kesana nih, kayak wah gue pengen banget nih suatu saat gue kesana nih. Di Raung. mana? Apa? Raung, Di mana tuh? Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dia ada puncak 17, puncak Sukgigi sama puncak Bendera. Di situ ada jalur namanya jalur Sirotol Mustaqim, kanan kirinya udah jurang. Boleh buka dah, Gunung Raung. Subhanallah itu. Kayaknya gue pernah lihat deh story postingan orang deh. Mantap itu. Kita ke sono juga kita harus pakai porter lokal. Yang kayak tebing gitu bukan sih? Iya, kayak tebing. Kayak tebing. Kayak punggung apa sih? Dragon Ball. Oh iya. Iya, kayak gitu. Itu lu belum pernah sama sekali Belum, sana? pengen banget. Karena mungkin ada waktu, terus nggak ada uang, nggak ada waktu. Kebalik sih gitu. Oh gitu. Biasa lu kalau naik ke gunung gitu sama teman-teman lu rombongan gitu atau lu pernah sendiri? Kalau paling berdua ke Gede. Berdua. Berdua. Paling Sama sering cowok? sih iya, cowok. Oh. Sama cewek dong. Kalau cewek paling ke Papandayan udah. Oh udah pernah, sama cewek berdua. Gue waktu itu pernah sih, diajakin naik gunung gitu, Gunung Gede kalau nggak salah. Oh, ke Bogor ya. Tapi nggak tahu kenapa gue masih suka mikirnya kemana-mana gitu, karena sering kedengar banyak ada mistis apa segala macam kan, akhirnya sampai sekarang belum sampean gue naik gunung. Terus banyak cerita juga ya kejadian-kejadian yang kayak misalnya di atas gunung ada yang gancet lah atau apa, itu bener gak sih? Itu betul nih. Betul ya? Betul. Kemarin tuh di Cerme Ada. Bukan gancet dia. Dia jadi melakukan hal-hal asusila di situ. Jadi 2 cowok, 2 cewek gitu. Nah, yang berdua itu pacaran dia. Nah, dia melakukan hal-hal itu. Tiba-tiba dia melakukan hal-hal itu. Lalu dia naik ke Cerme. Naik ke Cerme, dia baru sampai pos 4. Di pos 4 itu namanya Pos Batu Lingga di situ. Ya. Setelah begitu dia kejadian, temannya tahu ya kan. Wah, temannya firasat, wah ini ada hal-hal aneh nih pasti nih. Nah, temannya tidur kesurupan dia nangis, bangun ketawa cekikikan, terus dia apa sih namanya? Nyinden gitu, mulu, ya, nyinden. Nah, akhirnya saking paniknya kecapean, temennya itu yang cewek tidur meluk dia, akhirnya tidur kayak rep-rep gitu di bawah. Iya. Katanya dia tuh mau di situ ada satu kampung, dia lagi dandan lagi disanggul, lagi kayak mau dinikahin sama kerajaan situ gitu. Di gunung ini juga sih emang banyak banget sih mistis-mistisnya gitu, cerita-cerita orang yang ternyata emang kenyataan ya. Kenyataan setelah dia pulang sebulan, dia pulang ke Jakarta meninggal. Dua-duanya itu dua-duanya yang pasangan itu meninggal. Itu buat kalian semua yang suka-suka naik gunung, jangan sampai berbuat-buat hal-hal yang tidak betul baik gitulah. Kenapa ya? Ini cintailah alam. Iya. Tapi jangan sekali-sekali kau bercinta di alam. Iya, itu dia. Aduh. Sebenarnya bukan cuma di gunung doang sih. Iya, semua tempat lah. Betul, di alam. sepakat. Tapi ya mungkin di gunung emang banyak gitulah, mistisnya lebih banyak gitu kan. Ya, kerajaan. Tapi lu pernah nggak pengalaman lu naik gunung gitu ada hal-hal mistis gitu? Ya itu doang merbabu Mi. Merbabu doang. Iya itu doang. Udah lainnya nggak gue bawa enjoy. Karena gue nggak mau lagi kayak gitu. Aduh udah. Tadi di awal udah gue bilang gue lagi ada di Bangsa Suci. Nah Bangsa Suci ini berdiri sejak tahun berapa Bang? 2011. 2011. Jadi Bangsa Suci itu sebenarnya awalnya cuma sekadar kayak penampungan sampah doang gitu aja kali ya? Saung. Oh emang udah dari awal berkarya, udah saung. ya, yang mau musisi gitu, kayak musisi jalanan. Di samping itu juga sosialnya jalan. Jadi pertama saung-saung, bikin kayak gudang rezeki buat pengepul sampah. Akhirnya sampailah sebesar kayak begini karena dari ketulusan sosok ketua itu yang ikhlas dengan selalu majan ikhlas tapi tak rela itu. Nah, Bangsa Suci itu sebenarnya gabungan dari yang di Cikokol apa namanya? Oh Semanggi itu. Oh, Anak Langit. Anak Langit. Jadi buat kalian yang mungkin tahu Anak Langit, nah itu sebagian orang-orangnya Dedengkot. Ya pecah di sini. Ada kumpulnya di sini karena yang di sana tuh Anak Langit tuh udah nggak ada, tempatnya udah kena gusur. Jadi mereka semua sebagian pindah ke sini. Nah, orang-orang yang ada di sini tuh termasuk Suban tuh mereka semua relawan tanpa dibayar. Mereka mau ngelindungin, menjaga tempat ini, tempat Cisadane khususnya dari sampah-sampah, karena sampah-sampah yang ngalir dari kayak misalnya dari Tangsel, dari Bogor tuh dijegatnya sampahnya dari sini. Nah baru mereka ambil, mereka daur ulang. Itu daur ulang jadi apa?
jadi yang bisa bermanfaat, bisa dipakai lagi. Kayak Kayak pot bunga, ya pot bunga, terus kotak pensil, terus juga kayak semacam jam, banyak lah Mi. Karya-karya yang nggak dimunculin. ya buat kalian semua yang mungkin pengen main ke sini, ini tempatnya enak banget nih buat rekreasi gitu. Ada outboundnya, ada saung-saungnya, ada kafenya juga, ada flying fox gitu. Nah, buat jam operasional sendiri dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore. Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Karena ada live akustik. Ada live akustik tuh buat yang suka nongkrong-nongkrong kan di sini. Buat syarat masuknya Wajib bawa sampah. wajib bawa sampah. Sampahnya tuh kayak berupa sampah-sampah plastik gitu, kayak Botol botol gitu ya. aqua, iya. Botol, kardus yang bisa didaur ulang. Minimal tuh berapa, Ban? Minimal 10 kilo. Minimal 10 kilo. Jadi buat kalian semua yang mungkin rumahnya banyak sampah, daripada kalian buang yang nggak tahu kemana, buang sembarangan gitu, mending kalian Mending datang dibawa ke sini ya kan. biar di sini didaur ulang, terus kalian juga bisa nikmatin fasilitas yang ada di sini gitu. Nah, kalau di sini tuh ini nggak sih ada kayak misalnya orang-orang yang donasi selain sampah gitu, Ada dalam bentuk uang lah misalnya, selain uang, ada dalam bentuk uang, dalam bentuk uang. ada nggak? Hibain mungkin itu kayak kapal, Kapal gitu ya? terus juga kayak kursi buat PAUD di sini, meja. Kalau kayak gitu sih banyak sih yang hibain gitu. Tapi binatang banyak. Binatang? Monyet, anjing. Oh, banyak juga yang di. Banyak hibain. Cuman Berarti udah ada diambil. di sini ya? Ada, cuman udah diambil lagi yang pemiliknya. Oh, udah diambil lagi. Kecuali buaya ya. Ya kalau buaya mah, kameramen kita juga buaya. Betul. Iya. Udah pada di darat nih. Iya. Buat bahasa suci sendiri nih, kalian nanti bisa lihat nih apa namanya hasil-hasil daur ulangnya tuh ada di sini galeri apa namanya? Galeri of Frame Bangsa Suci. Nah itu nanti kalian bisa datang ke sini ngelihat hasil daur ulangnya tuh kayak gimana jadinya, kayak apa pot-potnya lah atau apa hiasan-hiasannya, Lukisan. lukisan-lukisannya. Jadi kalian kesini nggak cuma sekedar apa ngasih sampah doang gitu. Ada edukasi. Ada edukasinya juga tentang sampah. Buat kalian yang mungkin masih suka buang sampah sembarangan, ya kalau bisa disimpan dulu lah sampahnya, ditaruh dulu di rumah. Kalau udah banyak baru kalian bawa ke sini. Bisa kita antar jemput juga. Oh, bisa diantar jemput juga Ada tuh. buku tabungan sampah di sini. Nah, berarti nanti bisa kontaknya di Instagram ya? Bisa. Instagramnya apa namanya? Bangsa Suci. Bangsa Suci. Buat Bangsa Suci sendiri nih, Ban, adanya di Karawaci doang kah atau ada yang lain lagi nih? Sekitaran Kota Tangerang tuh udah banyak nih. Udah banyak? Iya. Kalau di daerah Panuangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kelurahan Panuangan Barat, itu ada Bangsa Suci dan kota lah, abang-abangannya gitu. Maksudnya yang paling dituain. Di belakangnya ada Saung Sukun. Nah, di Panuangan Barat juga di belakang sana ada Panisan, ada Saung Panisan. Sama mereka juga membuat saung buat kearifan lokal juga buat jaga-jaga sampah di sini. Ya. Terus di belakang ada Peci Suci. Di sono dekat rumah sakit Santa Carolus ada Bangsa Suci Cirarap di situ. Di Ujung Kulon juga ada Bunglon, Bangsa Suci Ujung Kulon. Banyak nih. Berarti emang udah mencakup sebanten gitu lah ya. Udah lumayan banyak ya. Dan Totalnya berapa tuh? juara 1 seprovinsi lomba bersih sungai. Yang di sini? Iya, Bangsa Suci. Yang di Karawaci. Totalnya ada berapa, Ban? Totalnya ada 10 lebih lah. Ada 10 lebih. Itu yang kehitung. Yang kelihatan. Tapi tempatnya sama semua kayak gini, kayak ada saung-saung gitu, Ya, ada sama mereka kreasi juga yang kayak lainnya. kita dulu gitu, nggak langsung besar kan. Iya. Bikin saung-saung dulu lah. Terus bikin kayak dermaga apung gitu. Kayak dari eretan dulu buat jegat sampah, jadi gitu. Edukasi ke warga dulu, kenalin ke warga gitu. Nah, ini kan terakhir gua kesini kan airnya nih nggak setinggi ini. Iya. Pernah nggak sih sampai banjir sampai keluar sana gitu? Pernah meluap itu pas tahun baru 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? 1 Januari 2019 itu banjir paling besar itu. Habis Soalnya tadi gue juga lihat tuh di rumah itu ada kayak bekas-bekas banjir gitu kan, sampai ditulis gitu kan sama warga. lumpur. Tanggal 1 bulan 1 2019. Setinggi Setingginya 5 meteran lah. 5 meter. Perahu jalan di atas itu nih. Ya. Cuman kita nggak mikirin yang di sini. Kita evakuasi warga yang di Panuangan Barat kan banyak rumah-rumah juga yang kerendam.
kita evakuasi. Di situ ada bayi ya kan yang kejebak bertahan di atap rumah. Kita keluarin 3 perahu kita. Satu perahu tuh CRP namanya, Cisadane Ranger Patrol. Kita sampai ke rumah dia, kita jebol tuh atapnya tuh, kita ambil anaknya itu sama keluarganya lah. Di situ ada 3 keluarga kan bertahan di situ karena saking airnya udah tinggi. Tuh efek dari kalian semua yang buang sampah sembarangan, akhirnya malah jadi orang lain juga yang susah kan. Mereka yang di sini juga orang-orangnya kan terbatas juga gitu kan mau evakuasinya. Tapi dari kayak misalnya damkar atau dari pemerintah tetap membantu kan, turun. Dari damkar, BPBD, Basarnas pasti mereka turun. Gerakan aksi tanggap, cepat tanggap. Jadi di sini tuh tempat penyekatan sampahnya tuh ada kayak West Trap. Iya, waste trap itu ada kayak tabung gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak kuat buat nampung, itu bakalan lepas gitu, pernah juga ya lepas. Pernah, karena saking banyaknya sampah. Saking banyaknya sampah. Paling banyak berapa kilo kan? Waduh, hitungan ton lah. Karena kan kita nalinya tuh pakai sling tuh, ke pohon ya kan. Saking banyaknya, seminggu itu kita lihat terakhir, malam nggak ketahuan, akhirnya jebol lewat lah tuh sampah. Sampai ke Tanjung Burung, pintu air 10. Kalau kita negor gimana ya, Mia? Anak kecil nih buang sampah nih. Weh, lu jangan buang sampah di sini dong. Terus dia ngebalikinnya enak. Emak bapak gue juga buang sampah di sini. Gitu. Karena kan mungkin orang tuanya kalau buang sampah tuh kayak sampah-sampah daun pisang, buah-buahan gitu ya. Bodo amat, tapi ini plastik gitu. Iya, soalnya lama hilangnya gitu. Lama hilangnya gitu kan, ngebikin banjir apa segala macem. Soalnya waktu itu pernah yang tadi lu bilang 2019 itu, gua ini juga sih waktu itu nyaksin juga di Cisadane yang belakang Robinson tuh. Itu juga gua kira tuh nggak bakalan banjir karena udah ada pembatasnya kan lumayan tinggi tuh ternyata. Iya, ternyata malah ngeluap juga gitu, apalagi di sini yang sama sekali nggak ada pembatasnya kan. Kenceng air. Habis nih ke bawah semua bangku, meja yang kita fasilitas di sini. Ya mau gimana? Menjaga air mata dengan. Tapi setelah pas habis banjir itu ngerapihinnya semua. Kita ngerapihin lagi. Orang-orang ini relawan lu semua tahu ada dibantuin sama paling dari Pramuka, dari Man 1, Man 1 sini, Man Tangerang 1 suka ikut ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari banjir gitu, menurut lu kurang edukasi atau gimana sih? Sampai akhirnya warga tuh kayak masih banyak banget yang buang-buang sampah sembarangan. Kayaknya kurangnya ini ya, TPA, tempat pembuangan sampah. Gitu. Berarti menurut lu harusnya lebih dibanyakin lagi tempat lebih dibanyakin lagi, terus juga edukasinya juga harus lebih inilah ke warga gitu. Soalnya gue nggak habis pikir aja gitu kalau misalnya buang sampahnya kayak di jalan gitu, itu mah mungkin banyak lah. Gue juga kadang suka hilaf buang sampah di jalan gitu, tapi kalau sampai di kali gitu, aduh kalau bisa jangan lah. Karena air nih sumber kehidupan gitu. Iya. Tanpa emas dan permata manusia masih dapat bertahan hidup. Namun tanpa air semua makhluk mati. Nah itu dia. Semuanya PDAM ngambil dari Cisadane. PDAM Tirta. Dari mana? Dari Cisadane. Semuanya air itu. Yang ngalir tuh ke keran-keran. Pasti dia Cisadane semua. Tapi kalau Cisadane ini surut, dari mana? Air isi ulang juga sama dia. Kan karena ada filternya, diberesin lagi, dibersihin lagi. Oh iya, buat kalian yang mau naik-naik perahu nih, mau ngelihat ya indahnya kota Tangerang gitu keliling-keliling. Iya. Itu bisa kalian nanti di sini ditemenin nih sama Subando Sting. Bisa. Kalian mau keliling kemana nih misalnya? Pasar Lama, terus ke apa? Pokoknya Jembatan Kaca. Inilah sejalurnya Cisadane nih. Sampai Bogor juga kalau emang mau ya bisa juga diladenin. Kalau niat ya. Iya. Cukup sekian ngobrol-ngobrol kita kali ini. Buat kalian semua yang mau datang sini tadi udah dibilang sama Subhan operasionalnya dari jam 8 sampai jam 8 malam ya? Iya. Buka setiap hari full. Buat kalian semua yang mau datang sini langsung bisa. Terus kalau mau bikin acara juga di sini bisa. Kalian reservasi langsung di Instagramnya Bangsa Suci Foundation. @bangsasuci foundation. Oke, cukup sekian dari kita. Jangan lupa nonton Special Talk selanjutnya.